Di video kali ini, kami akan menjelaskan mata kuliah Statistik Matematika yang bertemakan distribusi peluang diskrit. Kami dari kelompok 1 dan beranggotakan saya sendiri, Alfia Salva Hanifah. Dan saya, Rina Stani. Dan saya, Silva Nur Esisa. Dan saya, Deswita Ramawati. Sampai habis ya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan macam-macam distribusi peluang diskrit. Nah, subbab yang pertama yaitu distribusi seragam. Distribusi seragam merupakan distribusi probabilitas yang paling sederhana di antara distribusi probabilitas yang lain. Dalam distribusi ini, setiap nilai peubah acak mempunyai probabilitas terjadi yang sama. Distribusi seragam dapat pula didefinisikan sebagai berikut. Nah, jika peubah acak X mempunyai nilai X1, X2, X3 sampai Xk dengan peluang yang sama dan K adalah banyaknya nilai X ya teman-teman, maka distribusi peluang seragamnya adalah fungsi peluang X dengan parameter K sama dengan 1 per K untuk X. Nah, di sini ada rumus rata-rata atau mean ya teman-teman. Nah, dirumuskan dengan mu sama dengan K plus 1 dibagi 2. Nah, di sini juga ada rumus varian, yaitu sigma kuadrat sama dengan K kuadrat min 1 dibagi 2. Langsung ke contoh soal saja ya teman-teman, agar lebih mudahnya. Di sini ada soal, sebuah dadu dilemparkan sekali. Bila X menyatakan mata dadu yang muncul, buatlah distribusi probabilitas X, mean dan variannya. Nah, kita yang pertama tentukan sampelnya. Nah, karena di sini hanya satu kali lemparan, jadi sampelnya ada 6 ya teman-teman, maka K-nya sama dengan 6. Dan setiap mata dadu mempunyai probabilitas yang sama untuk muncul, yaitu 1 per 6. Maka distribusi probabilitas X-nya sesuai dengan rumus ya teman-teman. Maka PX dibagi 6 untuk 1 per 6. Untuk X-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita mencari mean dengan rumus yang sudah ada. Jadi kita masukkan K-nya ini 6 ya teman-teman. Jadi 6 plus 1 dibagi 2. 6 ditambah 1, 7. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, meannya jadi 3,5. Nah, sekarang kita mencari variansinya ya teman-teman. Jadi kita masukkan K-nya juga 6. Jadi 6 kuadrat min 1 per 12 sama dengan 6 kali 6 36. 36 dikurang 1 dibagi 12. Jadi 36 dikurang 1, 35 per 12. Nah, 35 dibagi 12 kira-kira sama dengan
2,92. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ke subbab kedua, yaitu distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli ini adalah percobaan acak yang hanya memiliki dua keluaran ya teman-teman. Jadi dua keluaran ini tidak bisa terjadi secara bersamaan, maka keluarnya hanya satu. Kalau tidak angka, maka gambar. Nah, hanya dua hasil itu dan tak bisa didapatkan bersamaan. Artinya, jika P sukses plus P gagal sama dengan 1, atau P gagal sama dengan 1 min P sukses, dan P sukses sama dengan 1 min P. Dari hal ini, jika P sukses, kita sebut saja dengan P, maka P gagal sama dengan 1 min P. Nah, atau bisa kita tuliskan sebagai ketika di sini X-nya sama dengan 1, maka itu sukses. Nah, jika X-nya sama dengan 0, maka itu gagal. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan memasukkan angka ke X ya teman-teman. Nah, jika F 0 sama dengan, maka P pangkat 0 dikali 1 min P dipangkatkan 1 min 0 sama dengan 1 min P. Dan jika F-nya 1, maka P pangkat 1 dikali dengan P min 1 dipangkatkan 1 min 1 sama dengan P. Maka fungsi peluang peubah acak Bernoulli dengan parameter P lebih dari 0 dan P kurang dari 1 adalah fungsi peluang X dengan parameter P sama dengan P pangkat X dikali 1 min P pangkat 1 min X dengan X sama dengan 0 atau 1. Nah, di sini langsung ke contoh soal ya teman-teman. Seorang guru memberikan satu soal bonus. Peluangnya yaitu menjawab soal bonus dengan benar adalah P. Berapa peluang Ani gagal menjawab soal tersebut? Nah, penyelesaiannya di sini proses hanya terdiri dari satu kali percobaan, yaitu satu soal bonus dengan dua kemungkinan hasil, yaitu benar atau salah. Maka distribusi ini mengikuti distribusi Bernoulli ya teman-teman. Nah, sesuai dengan fungsi distribusinya, ketika f x sama dengan p, ketika x sama dengan 1, yaitu sukses atau benar. Nah, ketika fx sama dengan 1 min p, ketika x-nya 0, maka gagal atau salah. Jadi, peluang Ani gagal menjawab soal bonus adalah 1 min p. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu distribusi binomial. Tadi kita udah belajar ya teman-teman, udah belajar distribusi seragam dan distribusi Bernoulli dengan Kak Alfiah. Sekarang kita lanjut ke distribusi binomial. Nah, jadi distribusi binomial ini merupakan suatu distribusi probabilitas yang bisa digunakan bila mana suatu proses sampling yang dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli, yaitu suatu distribusi yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari dua kejadian berkomplement. Jadi, kejadiannya itu cuma ada dua teman-teman, antara sukses atau gagal
atau iya atau tidak. Nah, jadi distribusi Bernoulli ini sebenarnya distribusi binomial ketika n-nya sama dengan 1. Nah, jika n-nya lebih dari 1, maka hal tersebut menjadi distribusi binomial. Nih, di sini kita misalkan peluang berhasilnya itu X dan peluang gagalnya itu N min X. Nah, kedua unsur ini merupakan bentuk kombinasi teman-teman, yang mana banyaknya kombinasi ini dikalikan dengan P pangkat X, Q pangkat N min X, sehingga bisa kita peroleh formula distribusi binomial dengan P-nya ini merupakan probabilitas keberhasilan dan Q-nya itu probabilitas kegagalan. Jadi P itu berhasil dan Q itu gagal ya teman-teman. Nah, di sini distribusi probabilitas variabel acak X yaitu banyak keberhasilan dalam percobaan yang saling bebas. Ditentukan oleh rumus ini teman-teman. P, X sama dengan K, sama dengan B, X, N, P, sama dengan NX. P pangkat X dikali Q pangkat NX, dengan X-nya ini sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Dan NX-nya ini merupakan N faktorial per N min X faktorial X faktorial. Nah, keterangan N faktorial ini disebut N faktorial. Ya, benar ya teman-teman ya. Dan 0 faktorial ini 1 menurut koefisien. Nah, jadi rumusnya menjadi PXN sama dengan NX, PX dikali P pangkat X dikali Q pangkat NX sama dengan N faktorial per N min X faktorial dikali P pangkat X dikurang 1 min P pangkat N min X. Nah, di sini terdapat beberapa ciri-ciri binomial teman-teman. Yang pertama, jadi binomial itu tiap percobaannya memiliki 2 hasil saja, yaitu sukses atau gagal. Jadi jawabannya cuma 2, sukses atau gagal, atau iya atau tidak, gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, probabilitas sukses pada tiap percobaan harus sama dan dinyatakan dengan P. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, P merupakan probabilitas keberhasilan nih. P merupakan probabilitas keberhasilan. Jadi, terbukti. Yang ketiga, setiap percobaan harus bersifat independen atau bebas. Nah, selanjutnya, jumlah percobaan yang merupakan komponen eksperimen binomial ada N kali percobaan. Nah, di sini ada rumus rata-rata, yaitu nilai rata-rata sama dengan mu sama dengan N dikali P. Dan nilai variasinya sigma kuadrat dikali N dikali P dikali 1 dikurang P. Nah, lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Di sini ada contoh soal, ada 2 contoh soal, 3. Yang pertama, koefisien binomial untuk 2 kali sukses dari 5 kejadian. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini tadi. Rumusnya PXN sama dengan NX sama dengan N faktorial per N min X faktorial X faktorial. Nah, N-nya berapa? N-nya 5, karena 5 kejadian. Dan X-nya berapa? X-nya berapa? X-nya 2, karena 2 kali suksesnya. Nah, sekarang masukin rumusnya. N-nya 5. 5 faktorial per 5 dikurang 2, itu 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, jika seperti ini, kita
perkalikan faktorial itu. 5 faktorial menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Nah, ada yang bisa dicoret nggak teman-teman? Ada nih. 2 kali 1 dicoret. Nah, habis itu 3 ini dicoret. 3. Ini kan 2, 2, 1, 1 ya. Nah, 4 dibagi 2 bisa nggak? Bisa, jadi 2. Nah, 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, clear ya? Baik teman-teman, kita sekarang masuk ke poin E, yaitu distribusi geometrik. Jadi, jika percobaan berulang yang saling bebas menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q, sama dengan itu, Q-nya itu dari rumusnya yaitu Q sama dengan 1 min P. Maka sebaran peluang dari peubah acak X, yakni banyaknya percobaan hingga sukses pertama muncul, diberikan oleh formula GXP sama dengan PX pangkat X min 1. Nah, di mana X ini bernilai 1, 2, 3 sampai P, dan Q adalah parameter atau probabilitas sukses dan gagal. Jadi kita poinkan ya di sini, jika P itu probabilitas yang sukses dan Q adalah probabilitas yang gagal. Nah, di mana ada juga teorema, ya ini rataan dan variasi, di mana mu sama dengan 1 per P dan 5 kuadrat sama dengan 1 min P per P kuadrat ini ya, ini rumusnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Di sini ada contoh soal nomor 1. Probabilitas seseorang yang sembuh dari sebuah penyakit setelah diberikan obat tertentu adalah 90%. Hitunglah probabilitas bahwa setelah 5 orang diberi obat, maka orang tersebut orang yang pertama sembuh. Nah, kita akan menjawabnya ya. Yang pertama, kita akan mencari P dulu ya. Tadi P adalah rumusnya itu di sini 90%. Ya, obatnya 90%, kalau kita pecahkan menjadi 90 per 100, kita perkecil bagi 10 semuanya, jadi 9 per 10. Oke, next kita mencari Q-nya atau probabilitas yang gagal. Tadi rumusnya adalah 1 min P, berarti kita masukkan 1 min P. Tadi P-nya berapa? 9 per 10, berarti 1 diambil 9 per 10. 9 per 10 kan? Berarti ini kita kali silang, sama saja 10 diambil 9 per 10. Berarti berapa? 1 per 10. Oke, ini ya sudah fix. Dan diketahui tadi adalah X-nya sama dengan 5. 5 dapat dari sini nih soal, 5 orang ya, berarti 5 ini adalah sebagai X. Next, kita akan menjawabnya. Jadi formula GXP sama dengan PX kuadrat, PX X min 1. Ini dari rumus yang awal tadi ini ya. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi kita masukkan aja, X-nya tadi adalah 5, masukkan 5, dan P-nya adalah 9 per 10. Kita masukkan ke formula, menjadi 9 per 10 dikali 1 per 10, ya nilainya tadi. X min 1, tadi X adalah 5, berarti 5 dikurang 1 jadi 4 ya di sini. Oke, kita tinggal hitung. 1 pangkat 4 jadi 1 kan, 9 kali 1 adalah 9. Terus ini kalau ada angka yang sama dan dia adalah pangkat, kita pangkatnya tambahkan 10 pangkat 1 ditambah 10 pangkat 4 jadi 10 pangkat 5. Oke, kita tinggal hitung deh. 9 dibagi 10 per 10 pangkat 5, atau 9 per 10 pangkat 5 itu berarti 100.000 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita desimalkan, jadi ini jawabannya. Oke, next ya, kita lanjut ke materi yang kedua. Ini adalah contoh yang kedua maksudnya. Kita akan masuk ke contoh kedua. Pada seleksi karyawan baru sebuah perusahaan, terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana komputer yang sudah mempunyai keahlian komputer tingkat advance dalam pembuatan program. Para pelamar diinterview secara intensif dan diseleksi secara random. Hitunglah yang A itu persentase yang diterima dari jumlah pelamar yang ada.
Yang B, berapakah probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan? Dan yang C, berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advanced training? Oke, kita masuk ke jawaban pertama ya. Kita harus mencari di presentase, ini gampang ya. Berarti kita akan yang diterima kan 3. Berarti 3 itu berapa pecahannya? 3 per 10 kan dari 10 pelamar dikali persentase itu berarti 100% ya. 100%. Jadi berapa? Kita nolnya coret, 3 kali 10 30. Berarti yang persentase yang diterima dari jumlah pelamar yang ada adalah 30%. Lanjut, kita yang ke B. Berapakah probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan? Oke, berarti tadi kita ini mengetahui ya bahwa X-nya ini adalah 5. Ini X. Di sini ya. Kita nulisnya di atas sini deh, nggak apa-apa. Untuk yang B ya. Nah, di sini adalah S-nya 5. Berarti kita akan masukkan ke formula dulu ya. Tadi G sama kayak yang atas. Nih. Seperti ini. Berarti G X P. X-nya adalah 5, kemudian P-nya itu adalah, kita cari di sini P-nya adalah 3/10 atau 0,3 ya, nggak apa-apa mau yang mana, kita pakai 0,3 aja. Oke, tinggal kita hitung, berarti 0,3 dikali 0,7 pangkat 4. Dapat dari mana nih? Nah, jadi kita harus mencari terlebih dahulu nih. Tadi kan 5. X-nya 5 itu diketahui bahwa nilainya itu 0,3 kan. 0,3 itu dapat dari P. P-nya kan 0,3. Nih ya, P-nya 0,3. Terus Q-nya itu adalah 7/10. 10 diambil 3 tinggal 7 kan yang gagal. Berarti Q-nya sama dengan 7/10. P-nya itu yang sukses 3/10 ya. Kita masukkan ke ini deh rumus. Kita tinggal hitung 0,3 dikali 0,7 pangkat 4. Itu hasilnya adalah 0,3 dikali, ini hasilnya 0,2401 ya, sama dengan 0,07203. Tuh, agak 45 gitu. Jadi ini adalah probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan. Lanjut yang ke C, yaitu berapakah rata-rata. Kita pakai rumus yang ini ya guys, rata-rata. Ini. Berarti langsung saja di sini aja nih, C. Berarti rumusnya tadi adalah mu sama dengan 1/P. Ini gampang ya, 1/P. Tinggal masukin saja. 1/P-nya berapa? P-nya tadi adalah 3/10. Atau 0,3 ya. Boleh. Bagi 0,3. Maka hasilnya adalah 3,33. Atau berarti pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advanced training adalah 3 atau 4 ya. Kita bisa bulatkan 3 saja nggak apa-apa. 3,33 atau 3. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poin F, yaitu distribusi hipergeometrik. Apa sih itu? Jadi di sini adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengembalian. Oke, tanpa pengembalian.
Distribusi hipergeometrik sangat erat kaitannya dengan distribusi binomial. Jika dalam suatu percobaan peluang berhasilnya percobaan tersebut belum tentu sama dengan percobaannya yang lain, maka hukum peluang binomial tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, digunakan hukum peluang hipergeometrik. Peluang hipergeometrik juga dapat digunakan pada saat percobaan yang dilakukan tanpa pengembalian. Oke, di sini ada ciri-cirinya ya. Di sini ada banyak banget ciri-cirinya. Yang pertama, percobaan terdiri atas pengembalian random n elemen tanpa pengembalian dari total n elemen. Dan terdapat S sebanyak R dan F itu salah, kan false, sebanyak NR. Ukuran sampel N harus 5% lebih besar dari populasi N. Ya. Kemudian variabel random hipergeometrik X adalah jumlah S sukses dalam pengembalian N elemen. Dan nilai probabilitas dari setiap percobaan berbeda. Oke, di sini juga terdapat rumusnya yang kita kotakkan. Nah, ini kita menggunakan kombinasi ya. Ini sama seperti yang NK itu, kombinasi seperti biasa aja. Dan ini R, tapi kita ganti variabelnya menjadi R dan X. Sama saja. Dan kita akan langsung ke contoh soal saja ya. Di sini sudah ada rumusnya dan juga ada keterangan. Kita tinggal mensubstitusikan saja. Di sini ada contoh soal. Sebuah anggota komite terdiri atas 5 orang, di mana 3 orang adalah wanita dan 2 orang pria. Misalkan 2 orang terdiri dari 5 anggota komite tersebut dipilih untuk mewakili delegasi dalam sebuah konvensi atau pertemuan. Hitunglah ya. Berarti kalau sudah ada dipilih seperti itu, berarti ya otomatis memakai kombinasi. Nah, yang A, berapakah probabilitas bahwa dari pemilihan secara acak didapat 2 orang wanita? Oke, kita akan pertama harus diketahui terlebih dahulu ya apa-apa aja. Sini N itu apa? N adalah jumlah elemen pengambilan atau percobaan. Tadi udah ada 2 kan? Di sini 2. Oke, jadi N. Kemudian ada N besar, di mana itu adalah jumlah total elemen. Tadi ada 5 orang, jadi N besar. Oke, sekarang R itu adalah jumlah sukses dalam N. Berarti ini kan terdapat 3 kan? 3 orang. Oke. Masuk. Kemudian ada X-nya yaitu 2 pria. Lanjut kita akan mencari yang A, probabilitas 2 orang wanita. Kita masukkan rumus yang pakai C, R, X, C, N, N. Kombinasi N min R, N min X ini ya. Per kombinasi N, N. Di sini kita akan langsung menghitungnya ya. Kita masukkan tadi X-nya adalah 2. Kita masukkannya kan 2 orang wanita. Oke, 2 kita masukkan ke dalam X dan kombinasi 32, kombinasi 20 per kombinasi 52. Oke, kita akan menghitungnya memakai faktorial ya, teman-teman. Berarti di sini ada 3 faktorial per 2 faktorial kan 2 dikali 1. Kemudian dikali dengan 2 faktorial dan 0. Nih, 2 faktorial dikali 0. Jadi, kita ini tinggal berapa? Di sini kan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Jadi, di sini kan 3 faktorial kan sama aja 3 kali 2 kan. Berarti 2 faktorialnya kita coret. Tinggal 3. Nah, 3 per 10. Sama kayak tadi. Berarti 5 faktorial kan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 faktorial. 3 faktorial. Berarti ya, 3 faktorial kan sama aja 3 kali 2. Berarti kan ini coret sini. 2 faktorial. 4 bagi 2 berapa? 2. 5 kali 2 adalah 5 kali 2 adalah 10 ya, jadi 3 per 10 kita bagi sama saja 0,3. Jadi di sini probabilitas 2 orang wanita terpilih adalah 0,3. Gampang kan? Lanjut ya, yang B, probabilitas 1 wanita dan 1 pria. Kita masukkan semua angka-angkanya, berarti
X-nya sama dengan 2, 1 tambah 1 kan 2. Lanjut, di sini adalah di sini loh, ini kan X-nya kan 2 dapat dari sini nih, soal X-nya sama dengan 2 ya. Berarti di sini kita masukkan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 1 faktorial kali 1 faktorial. Kita ini menjadikan tinggal 2. Ini berarti 2-nya kita coret. Ini kan 3 faktorialnya kan ada 3 kali 2 ya. Kita coret ini dengan yang bawah kecil ini. Ini. Kemudian ini kan tinggal 3 nih. 3 dikali ini kan udah habis. 2 dibagi 1 ya 2 kan. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. 5 faktorial sama seperti atas tadi ya ini. Berarti per 10 ya. Sama aja 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1, 3 kali 2. Coret ini menjadi 2, 2, 3, 3, 2, 2. 5 kali 2, 10. Ini ketemu deh. 6 per 10 sama aja 0,6. Jadi probabilitas terpilihnya satu wanita dan satu pria adalah 0,6. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu adalah distribusi peristiwa yang jarang terjadi atau distribusi kemungkinan teoritis. Nah, distribusi ini bisa juga dianggap sebagai pendekatan pada distribusi binomial apabila N banyak percobaan adalah besar, sedangkan P ini adalah probabilitas sukses sangat kecil. Nah, rumus dari distribusi Poisson itu adalah Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat negatif mu dibagi dengan X faktorial, di mana mu ini adalah perkalian antara banyaknya percobaan dengan probabilitas suksesnya teman-teman. Nih, mu itu sama dengan banyaknya percobaan dan probabilitas suksesnya. Kemudian X itu adalah variabel randomnya. Variabel random yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, X faktorial sama dengan X dikali X min 1 dikali X min 2 dan seterusnya. Dan E itu adalah konstanta yang besarnya yaitu 2,71828. Dan 0 faktorial itu sama dengan 1 menurut definisi. Nah, pendekatan pada distribusi binomial sangat baik untuk yang sangat besar dan P yang sangat kecil, sehingga mu sama dengan N dikalikan dengan P itu nilainya tetap, yaitu N dikali P itu kurang dari sama dengan 5 dan P itu kurang dari sama dengan 0,1. Nah, untuk distribusi Poisson rata-rata dan variansi deviasi standarnya ini sama yang dapat dihitung dengan rumus nilai rata-ratanya nih. Untuk mencari nilai rata-rata itu sama aja dengan mu sama dengan lambda sama dengan N dikalikan dengan P. Kemudian untuk mencari nilai variansi itu adalah sigma pangkat 2 sama dengan N dikalikan dengan P. Nah, di sini terdapat tabel distribusi Poisson, teman-teman. Dimulai dari X yang sama dengan 0 dan sampai dengan X sama dengan 8. Aslinya masih banyak lagi ya teman-teman, cuman di sini tabelnya hanya batasnya sampai dengan 8 dan lambdanya itu dimulai dari 0,5 sampai dengan 3. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah terdapat contoh soal, yaitu
apabila probabilitas bahwa seseorang akan mati terkena penyakit TBC adalah 0,001 dari 2000 orang penderita penyakit tersebut. Tentukan berapa probabilitasnya, nilai rata-rata dan nilai variansinya. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari nilai probabilitas, nilai rata-rata dan nilai variansinya. Nah, di sini terdapat ketentuan soalnya juga nih teman-teman yang diminta, yaitu yang pertama, jika 3 orang yang akan mati, yang B, jika yang mati tidak lebih dari 1 orang, dan yang C itu jika lebih dari 2 orang yang mati. Oke, di sini kita mencari yang diketahuinya terlebih dahulu untuk menyelesaikan soalnya. Nah, di sini diketahui N-nya itu sama dengan 2000, mu-nya itu sama dengan 2000 dikali 0,01. Nah, 0,01 di sini sebagai P-nya. Dan 2000 itu sebagai N-nya. Kan rumusnya mu tadi kan rumusnya mu sama dengan N dikali dengan P ya teman-teman. Maka kita masukkan nilainya. Nah, didapatkan hasilnya adalah 2. Nah, kita jawab yang A. Jika 3 orang yang akan mati. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi teman-teman. Yang ini, Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat negatif mu dibagi dengan X faktorial. Nah, kita masukkan yang sudah diketahui. Di sini diketahui 3 orang yang akan mati itu sebagai nilai X-nya ya teman-teman. Maka kita masukkan di sini mu-nya sudah diketahui yaitu 2. Kita masukkan nih di sini 2 pangkat 3 dikali E pangkat min 2 dibagi dengan 3 faktorial sama dengan 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8 dikalikan dengan E. E di sini sudah diketahui nih teman-teman menggunakan 2,71828. Kita tinggal masukkan nilainya yaitu 2,71828. Kita pangkatkan dengan negatif 2. Kemudian dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian kita hitung 2,71828 kita pangkatkan negatif 2 itu hasilnya adalah 0,13534. Kemudian kita kalikan dengan 8 itu hasilnya adalah 1,0872. Nah, kemudian kita kalikan nih penyebutnya 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Nah, kemudian kita selesaikan 1,08272 kita bagi dengan 6. Ditemukan hasilnya yaitu 0,18045. Nah, ini adalah kemungkinan peluangnya. Peluang orang yang akan mati. Jika 3 orang yang akan mati, peluangnya itu adalah 0,18045. Nah, kemudian kita akan menjawab yang B ya teman-teman, yaitu di soal tadi kan jika yang mati tidak lebih dari 1 orang, tidak lebih, maka dia kurang dari ya teman-teman, kurang dari 1. Nah, kurang dari 1, maka nilai P-nya itu adalah 0,1. P0 dan P1. Kita mencari 2. Karena dia tandanya kan tidak lebih dari 1 orang, jadi kita mencari 2 ya teman-teman. Nah, kita pertama mencari nilai P0-nya. Sama seperti tadi, X-nya kita ganti dengan 0. Kita ganti dengan 0, kita substitusikan 2 pangkat 0 itu hasilnya 1 dikalikan dengan E pangkat min 2 yaitu
Kemudian kita bagi dengan 0 faktorial, di mana 0 faktorial di keterangan tadi menurut definisi itu hasilnya adalah 1. Kemudian ini kita selesaikan dan ketemu hasilnya yaitu 0,13534. Nah, P0 nya kita sudah dapatkan nih. Kemudian kita mencari P1. Kemudian kita mencari P1. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi, X-nya kita ganti dengan 1 ya teman-teman. Kita ganti dengan 1, maka 2 pangkat 1 dikalikan dengan E pangkat min 2 dibagi dengan 1 faktorial. Nah, di sini sudah didapatkan hasilnya adalah 0,27068. Kemudian kita jumlahkan P0 ditambah P1. Nih, 0,13534 ditambah dengan 0,27068. Kita jumlahkan. Oke, setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 0,40602. Ini hasilnya di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita jawab nih soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu diminta untuk mencari peluang jika lebih dari 2 orang yang mati. Nah, kalau lebih dari 2 orang yang mati, maka tandanya lebih dari 2 ya teman-teman. Nah, maka di sini bisa kita tulis nih, P X lebih dari 2 sama dengan 1 dikurang P0 ditambah P1 ditambah P2. Nah, kita tadi kan di soal yang kedua, yang B, kita sudah mendapatkan nilai P0 dan P1-nya ya teman-teman. Maka kita akan lanjutkan yaitu untuk mencari P2-nya terlebih dahulu. Nah, sama seperti tadi mencari P2-nya. X-nya kita ganti dengan 2. Nah, di sini sudah didapatkan hasilnya adalah 0,27068. Nah, jika sudah, kita langsung masukkan ke sini tadi ya teman-teman nih, yaitu 1 dikurangi 0,13534 dikurang dengan 0,27068 ditambah dengan 0,27068. Nah, jika sudah, ini hasilnya adalah 0,67670. Ini kita kurangkan dengan 1, hasilnya adalah 0,3233. Ini adalah peluang dari 2 orang yang akan mati. Jika lebih dari 2 orang yang mati, itu peluangnya adalah 0,3233. Nah, di soal tadi diminta untuk mencari nilai rata-rata dan nilai variansinya juga. Nah, rumus nilai rata-rata tadi adalah mu sama dengan n kali P. Nah, kita tinggal masukkan saja nih teman-teman nilai n-nya yaitu 2000 dikalikan dengan nilai P-nya yaitu 0,001. Nah, di sini didapatkan nilai rata-ratanya itu adalah 2. Nah, selanjutnya kita mencari nilai variansinya, yaitu rumusnya adalah sigma dikalikan dengan n dikali P. Nah, kita masukkan juga nih nilai n-nya 2000 dikalikan dengan P-nya, yaitu 0,001. Nah, ini hasilnya sama, yaitu 2. Oke, sampai sini saja pembahasan mengenai distribusi Poisson. Oke, sampai sini saja pembahasan mengenai distribusi peluang diskrit yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.